Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar matematika tentang sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung terbagi menjadi 3. 1. Sifat komutatif, 2. Sifat asosiatif, 3. Sifat distributif. Yuk, untuk lebih tahu jelasnya seperti apa, kita pelajari. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Nah, ada dua ya, komutatif terhadap penjumlahan dan komutatif terhadap perkalian. Rumus untuk komutatif terhadap penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi hanya ditukar saja ya. Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian karena hasil pertukaran tidak menghasilkan nilai yang sama, ya. Jadi tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Kita langsung contoh soal pertama. 30 ditambah 25 titik-titik 30. Berapakah nilai titik-titik ini? Nilainya yaitu 25. Dari mana 25? Dari sini. Kemudian yang kedua, 20 dikali N sama dengan 5 dikali 20. Berapakah nilai N tersebut? Nilainya adalah 5. Nah, dari mana 5 ini? Dari sini kita lihat. Tinggal ditukar saja ya. Selanjutnya yang ketiga, A ditambah B sama dengan 150. Berapa tambah berapa hasilnya 150? Bisa 100 ditambah 50, bisa 50 ditambah 100, bisa juga 75 ditambah 75. Yang penting hasilnya 150. Oke, itu untuk sifat komutatif. Dapat dipahami? Next, lanjut sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Asosiatif terhadap penjumlahan. Rumusnya A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah C ditambah dalam kurung A tambah B ditambah C. Asosiatif terhadap perkalian, rumusnya A dikali B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Jadi dikelompokkan. Jadi bagian kanan dengan kiri ini sama saja ya, hanya beda posisi dalam kurungnya saja. Oke. Contoh soalnya yang pertama, 25 ditambah dalam kurung 15 tambah 10. 25 titik-titik ditambah 10. Berapakah nilai titik-titik ini? Nilainya itu 15. Kenapa 15? Karena di sini nilainya adalah 15. Jadi bagian kanan dan kiri ini sama saja ya, hanya beda pengelompokannya. Yang kedua, 5 dikali N dikali 10. 5 dikali 20 dikali 10. Berapakah nilai N ini? Berapa? Nilai N-nya adalah 20. Dari mana 20? Dari sini, lihat ya. Sama saja angkanya, beda pengelompokannya saja. Sama dengan 5 dikali 20 dikali 10. Hasilnya 1000. Jadi kanan dan kiri ini sama saja. Hasilnya sama-sama 1000. Hanya pengelompokan yang berbeda. Yang ketiga, 90 itu hasil penjumlahan dari berapa tambah berapa sih? Nah, bisa 30 tambah 30 tambah 30. Bisa juga 50 tambah 20 tambah 20 ya. Jadi berapapun angkanya, yang penting hasilnya 10. Seperti itu ya untuk sifat asosiatif. Yang terakhir, sifat distributif. Nah, sifat distributif adalah sifat penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kok bisa kayak gini sih? Nah, kita lihat ya. Jadi caranya gini, A dikali B. Jadi ini. Kemudian masuk lagi A dikali C. Jadi ini. Nah, ini untuk penjumlahan. Jadi dikelompokkan, disebar ya. Kemudian yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dikurang C. Berapakah hasilnya? Nah, kita sebar ya. A dikali B. Nah, seperti ini untuk menghitungnya lebih mudah. Kemudian A dikali C. Nah, sama seperti yang di atas, bedanya perhatikan di sini. Operasi hitungnya di sini adalah penjumlahan. Berarti ini harus penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, berarti di sini operasinya harus pengurangan. Seperti itu ya. Nah, ada contoh soalnya supaya lebih mengerti. Contoh soal pertama, 5 dikali 8 ditambah 6. 5 dikali 8 tambah 6. Nah, kita sebar ya. 5 dikali 8 dulu. 5 dikali 8. Kemudian 5 dikali 6. 5 dikali 6.
Berapakah hasil 5 dikali 8 ini? Yaitu 40. Kemudian 5 ditambah 5 dikali 6, 30. Lalu tinggal dijumlahkan. 40 ditambah 30 sama dengan 70. Seperti itu ya contohnya. Yang kedua, satu lagi, supaya lebih mengerti lagi. 10 dikali 7 dikurang 4. Nah, kita seperti tadi ya disebar, 10 dikali 7. Nah, kemudian 10 dikali 4. Nah, hasil 10 dikali 7 yaitu 70. Hasil 10 dikali 4 yaitu 40. Nah, sekarang kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini pengurangan. Oke, kalau di sini penjumlahan berarti di sini ditambah. Oke. Hasilnya adalah 70 dikurang 40 sama dengan 30. Mengerti ya, anak-anak soleh dan solehah? Kalau begitu, kalau sudah mengerti sifat operasi hitung, silahkan dikerjakan latihannya. Nanti Bunda akan share soal-soal latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.